Saya mau bandingkan gini loh, saya mau bandingkan juru selamat kalian sama saya itu nggak ada apa-apanya. Gini, kamu kan udah daftar, berarti kamu udah masuk Kristen, udah masuk ke SD, ya toh? Ya kalau kamu sudah daftar, udah mengaku sebagai anak kelas 4 SD, ya kamu sudah diakui. Tapi kamunya tidak melakukan sebagaimana kewajiban anak kelas 4 SD. Siapa yang tidak mengakui? Sekolah tetap mengakui anak itu, walaupun dia nggak bikin tugas. Yang begini Makanya kau itu mikir dihukum biar kamu itu tobat. Siapa bilang nggak diakui? Diakui. Tapi kamu sudah diakui, kamu tidak melakukan. Ya makanya bukan masalah itunya yang saya tanyakan, matinya loh. Hubungannya apa matinya? Ya matinya itu gimana? Tadi kamu bilang ngaku, sekarang mati. Kemana lu maunya? Gini loh, gini kan tadi kan pertanyaan saya begini, bagaimana seorang yang Kristen, orang yang percaya sama Yesus? Adalah ketika kamu udah ngaku anak kelas 4 SD, nggak melakukan tugasnya. Resultnya apa? Ya waktu ujian kamu tertinggal. Kenapa kalau kamu sudah mengaku anak kelas 4 SD, kamu harus berlaku seperti anak kelas 4 SD? Jangan menjadi tukang toge. Kenapa sih jawabannya kok dipelintir-pelintir gitu loh? Lu nggak dipelintir. Ya, ini seperti itu. Pertanyaan saya simpel loh, gini loh. Bagaimana seorang yang percaya Yesus Kristen nih, tetapi dia pendosa. Nah matinya nanti gimana, masuk surga apa neraka? Analogi saya tadi, masa kamu nggak nyampe ya? Bagaimana kamu mengaku pas ditanya tetanggamu kok kelas 4 SD, tapi kerjaanmu cuma main kelereng, main Iya, pokoknya nggak belajar. Gini, makanya kamu mikir, sudah diakui, sudah diberi kesempatan. Kenapa kamu tidak melakukannya? Namanya Kristen, itu pengikut Kristus. Namanya anak kelas 4 SD harus melakukan. Bukan itu. Ya ini resultnya. Kalau kamu kelas 4 SD tidak melakukan ketaatan seperti murid kelas 4 SD. Saya nggak tanya riset. Ketika resultnya mati, ujian, kamu nggak naik kelas. Ya, makanya yang saya tanya, yang seperti itu masuk neraka apa masuk surga? Kalau kamu tidak melakukan, ya kamu itu sama seperti ngaku-ngaku anak kelas 4 SD. Tidak beneran kelas 4 SD. Paham nggak sampai sini? Ih, nggak nyampe. Makanya yang seperti itu. Sekarang saya tanya kamu. Waktu kamu SD, kamu ngaku anak kelas 4 SD. Kamu menjadi anak kelas 4 SD nggak? Jadi yang namanya Kristen, dia harus menjadi murid yang taat kepada gurunya, bukan ngaku-ngaku tapi ngeyel, datang telat. Ngerti nggak kamu? Kalau kamu manusia, kamu harusnya berlaku seperti manusia yang dilahirkan fitrahnya itu tidak berdosa. Kalau kamu menjadi berdosa, kamu yang salah. Ngedes ini gimana? Bingung saya. Loh, kamu kenapa bingung? Sekarang saya tanya kamu. Gini, sekarang saya tanya, Anda sudah tua, sepertinya wajahmu juga udah menunjukkan kamu dewasa dalam berpikir, ya. Mungkin nggak ngakunya Kristen tapi nggak menjadi Kristen? Mungkin nggak ngakunya kelas 4 SD tapi tidak berlaku seperti murid kelas 4 SD? Setiap anak kelas 4 SD kalau tidak taat gurunya dihukum, makanya itu yang saya tanya. Selain dihukum nilainya rendah, konsekuensinya adalah tinggal kelas. Demikian orang Kristen. Makanya itu yang saya tanya, konsekuensi di dalam agama itu apa kalau seorang percaya dengan Yesus tapi dia berbuat dosa dan mati? Masa kamu nggak nyampe? Dari tadi? Kenapa sih nggak bisa jawab? Tingkat intelijensi seorang manusia itu, ketika saya sudah memberi analogi, kamu nyampe. Kenapa kamu nggak nyampe deh? Yang saya tanya itu simpel loh, kenapa dijawab dengan muter-muter loh? Saya tidak muter-muter, seperti inilah jawaban seorang filosofi. Yang saya tanya itu fakta, nggak usah filosofi. Saya sudah jawab tadi, orang Kristen itu tidak mungkin berdosa. Kalau ngaku Kristen tapi berdosa, itu namanya ngaku-ngaku. Berarti nggak diakuin. Sekarang saya tanya kamu Islam? Ya, saya Muslim. Oke, kamu sudah sepenuhnya masuk ke dalam agama Allah? Sepenuhnya bagi saya. Jika kamu melihat pencuri, sudahkah kamu potong tangannya? Potong tangan apa? Loh, hukum Allahmu, kamu aja bahkan gak ngerti syariatmu. Udah, saya nanya. Jangan ngaku kamu beragama Islam. Kamu belum melakukan. Jangan kebiasaan ngeles. Saya mau bandingkan gini loh, saya mau bandingkan juru selamat kalian sama saya itu nggak ada apa-apanya.
Oke, sekarang Juru saya tanya selamat kalian kamu itu bisa selamat sendiri? nonsen. Kamu bisa selamat sendiri nggak? Saya tanya. Lah kok selamat sendiri katanya. Yang Iya. saya mau tanyakan, juru selamat kalian itu benar apa enggak? Bener dong, karena ada. Nah makanya saya tanya itu. Nah, juru Yang selamatmu nama ada juru nggak? selamat itu kan jaminan keselamatan dong. Sekarang saya tanya, juru selamatmu ada nggak? Saya menjelaskan segitu panjang. Oh ada dong. Siapa juru selamatmu? Juru selamat saya itu lebih nyata, lebih Siapa? menjamin. Ya siapa? Yuk agama saya dong. Agamamu menyelamatkan. Satu orang yang beragama Islam yang selamat dari kematian siapa? Enggak, ini konsep Loh, agama saya kamu menyelamatkan. bilang, kamu harus konsisten. Kamu bilang, agamamu menyelamatkan kamu. Siapa yang beragama Islam bisa selamat? Yang sudah masuk surga. Tunjukkan. Tuh, kamu saya baru Konsep tahu agama agama menyelamatkan. saya lebih jelas daripada Kristen. Oke, buktikan sama saya kalau Makanya kamu bilang jelas. Siapa yang makanya saya- beragama Islam yang selamat? Makanya saya tanya, Jawab dulu. Enggak, kebiasaan kalian ini enggak Jawab. menjawab. Loh, saya dari tadi dari menjawab. tadi yang Kamu duluan nanya jawab. kenapa enggak dijawab? Kalau kamu bilang Islam Eh. itu menyelamatkan kamu, siapa orang Islam yang sudah selamat dari Bukan, kematian? bukan ini untuk nantinya, kan jaminan. Kalau nanti, Bang. Gini ya, Bang. Ini, Kalau makanya kalau nanti pertanyaan saya kenapa kamu nggak itu dijawab? sedang gini, Bang. Kamu tadi bilang lebih Kenapa nyata. pertanyaan saya enggak dijawab? Kamu bilang tadi lebih nyata Enggak, keselamatan enggak. di dalam Islam. Iya, kamu nggak mau mendengar. makanya Kamu saya nggak jawab, mau makanya saya tanya dulu. Tanya saya dijawab dong. Saya dari tadi sudah menjawab. Mari kita Enggak. gantian. Enggak, saya bukan jawaban seperti itu yang saya mau tanya. Jawaban simpel aja. Bagaimana seorang yang percaya Yesus tapi dia dosa terus dia mati, itu masuk neraka ke surga? Seseorang yang tidak percaya kepada Yesus pasti buat dosa. Tetapi seseorang yang percaya kepada Yesus, dia bukan hanya percaya tetapi melakukan. Ya, tapi dia nggak melakukan. Tapi Kalau dia percaya tidak doang. melakukan berarti dia tidak percaya. Kamu percaya air bisa ngilangin haus, kalau nggak kamu minum berarti kamu cuman percaya di bibir, tidak realisasinya. Nah, Sekarang keselamatan di intinya- dalam Islam kamu bilang lebih nyata. Nyatakan kepada saya siapa orang yang beragama Islam yang selamat dari kematian. Ya kalau sekarang kan belum. Ya, kamu bilang tadi nyata. Kamu tadi Iya, bilang iya, nyata. lebih Kamu nyata. tadi bilang nyata. Yang Kasih saya tahu tanya, kenyataan. yang saya tanya itu nanti loh. Oke. Untuk Kasih tahu. nantinya nanti. Kamu tadi bilang nyata. Berarti bohong dong. Kau bilang tadi agamamu Oke, menyelamatkan kamu. Oke, gini Siapa? gini. Gini kan Jawab. kesimpulannya. Jangan sok pinter, Loh, Saya kamu tahu nggak bisa kalian. Makanya Kamu gini. pinter. Makanya Kamu gini. pinter. Makanya Jawab gini. dulu pertanyaan saya. Iya, saya pinter. Makanya dengar. Sekarang pertanyaan saya begini, orang yang percaya Yesus Tadi, tapi nggak tadi, tahu. tadi sudah saya jawab. Kenapa Ya. kamu tidak berani hadapi pertanyaan saya? Saya dengar Kenapa? gini kan. Nggak sanggup. Orang yang percaya Yesus atau Kristen tetapi dia melakukan Gantian, itu udah berulang-ulang. Saya katakan berulang-ulang. Percaya, iman, tanpa perbuatan itu hakikatnya mati. Oke? jawab dulu. Sekarang Bukan jawab saya tanya dulu. kamu. Jawab dulu pertanyaan Saya saya. bilang tadi, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi seseorang kalau percaya tidak melakukan yang diperintahkan Yesus, mereka akan binasa. Oke? Bukan masalah Itu udah binasanya. jawabannya. Ini binasanya masuk neraka ke surga. Itu udah simpel. Saya mau jawab berkali-kali lagi. Iya, Sekarang saya tanya makanya kamu, binasanya itu di masuk neraka mana apa masuk surga? Di mana satu yang beragama Islam yang bisa selamat? Tunjukkan sama saya. Kamu bilang tadi Dengar dulu. nyata. Bukan, dengar dulu. Kamu nggak berani. Dengar dulu. Nggak berani. Yang Kamu gini, kamu laki-laki. Kamu dari tadi sudah terlalu banyak bertanya dan sok pintar di sini. Tunjukkan kepintaranmu, jangan sok pintar. Jawab saya. Ketika kamu mengatakan agamamu nyata menyelamatkan kamu, ya, silakan. Silakan, dijawab dulu. Dibuka mute-nya. Ini kan kelihatan kedunguannya. Oh, jangan gitu, jangan nyerang pribadi. Oh, begitukah Silakan. kamu ya, nyerang pribadi? Silakan di mana kamu Enggak. membuktikan pernyataanmu. Lari. Jawab dulu tanyaan saya. Apa Yang saya tanya pertanyaan? itu masuk surga apa neraka? Semua yang tidak mengerjakan perintah Allah masuk neraka. Sekarang gantian. Oh, Di mana imanmu Berarti yang gini, kamu bilang Islam bentar dulu. menyelamatkan? Makanya saya Dijawab. kasih kesimpulan dulu dong. Saya kasih kesimpulan. Gini ya Bang ya. Gini ya. Kamu jadi laki-laki jangan jadi licik. Ya, kamu sudah bertanya terlalu banyak. Tapi ketika saya kamu kasih menarasi, saya kasih kesimpulan. jangan dulu, kamu harus menjelaskan. Kamu tadi menarasikan, saya mengingat dengan Enggak berani nih Pak nerima. Gini, dengerin saya. Kamu bilang, Gini, saya nerima kesimpulan dulu dong. pertanyaanmu berulang Bang. Ketika kamu ditanya, kamu bilang agamamu menyelamatkan. Tunjukkan sama saya. Iya, dengan iya. nyata.
Siapa yang beragama Islam yang selamat? Saya akan jawab, tapi kasih saya kesimpulan dulu. Saya berikan kesimpulan dulu, ya kan? Berarti begini, berarti di dalam agamanya Agatha, ya, orang walaupun percaya Yesus, yakin sama Yesus, tapi tidak melakukan ibadah, berarti masuk neraka. Silakan Ya toh? jawab pertanyaan saya. Maka Enggak jawab dulu, apa-apa. iya Itu benar. kan kesimpulanmu. Kamu kesimpulan nggak bertanya lagi, Bang. Alah, Benar. Tadi kamu mengatakan kesimpulan. gimana? Sekarang saya tanya kamu, di mana agamamu menyelamatkan? Silakan jawab. Agama saya itu lebih jelas. Silakan dijelaskan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan mati, dia akan masuk surga. Mana dalilnya? Walaupun Mana dia dalilnya? Mana dalilnya? Oke. Buka hadis Bukhari ayat 9. Quran dong, kok hadis. Apa bedanya? Turunkan dulu Qurannya. Ayo, Itu mana dalilnya? Itu pedoman Oke, saya. baik. Anggaplah yang kau bilang hadis tadi, ya kan? Anggaplah itu benar hadismu. Sekarang saya tanya, siapa yang beragama Islam itu kelihatan? Sekarang belum Nyatain waktunya. dulu. Omong kosongmu ini berlebihan. Mana nyatanya? Nyata. Satu orang yang beragama Islam yang sudah selamat. Silakan. Makanya saya mau jelaskan, konsep dalam Islam itu yang masuk surga itu nanti setelah hari Jangan kiamat, pakai bukan konsep sekarang. dong. Katanya nyata kok Jangan pakai konsep. konsep. Oke, yang mati udah masuk surga di Kristen siapa? Kamu dulu tunjukkan. Enggak, Jangan kamu. nanya terus. Kalau saya sekarang Waktunya kamu menjawab. Jawab dong. Saya dengan di dalam gampang. Islam itu masuk surga nanti setelah hari kiamat, bukan Lah, sekarang. berarti nggak nyata dong. Oke. Saya, dengarkan saya, ya. Saya kalau makan steak kenyang. Itu kata-kata saya. Kenyang nggak? Nanti kalau dimakan berarti nggak nyata. Nanti kalau Kamu kena langsung. Nyatanya di mana saya? Kamu berkali-kali loh bertanya yang sama tapi kamu nggak mau menjawab. Nanti konsep apa konsep nanti? Aduh Bung, malu kamu malu. Ya, terlalu memalukan kalau jawabanmu itu seperti itu. Jangan ngaku-ngaku nyata. Nyata di mana lu? Jangan aneh-aneh lah. Gak berilmu kamu. Nanya panjang lebar dikasih satu pertanyaan pingsan. Aduh abang, jangan dodol. Oke, kita lihat lagi. Aduh, sportif dong. Coba, Sportif, Bang. gak usah gitu. Bang, Kenapa bisa main nggak? ngekik-ngekik? sekarang saya tanya kamu. Siapa satu orang yang selamat Gini, beragama Islam? Gini. Kalau sekarang itu belum waktunya orang masuk surga, Mbak. Kamu tahu arti Bagi nyata? Islam itu. Kamu tahu arti nyata nggak? Ya, yang saya maksudkan nyata itu Kamu jaminannya tahu dong. arti nyata nggak? Dino, yang saya bilang nyata itu jaminannya, bukan Oke, orang apa masuk surga. jaminannya? Mana jaminannya? Apalah jaminannya? Yuk, jaminannya iman kami mengucapkan la ilaha illallah. Iman kok jaminan? Gimana Iya kamu? dong. Iman itu jaminan masuk surga. Ya Tuhan. Emang jaminan masuk surga apa? Itu tadi saya katakan Roh Kudus. Apa? Roh Kudus itu apaan? Nah, kamu aja nggak punya jaminan, masa iman jadi jaminan? Ya iya dong. Sekarang Iman saya tanya itu kamu. jaminan Sekarang untuk saya masuk tanya surga. kamu. Sekarang saya tanya kamu, bagaimanalah cara agamamu itu menyelamatkan? Ingat, kata menyelamatkan itu adalah kata kerja aktif. Bagaimana agama bisa menyelamatkan? Apakah agama ini sesuatu yang hidup? Agama itu kan pedoman, agama itu kan ajaran. Menyelamatkan, kamu tahu? Makanya kamu belajar bahasa Indonesia, Bang. Agama Menyelamatkan itu Ya. adalah kata kerja aktif. Ya, oke, Betul. ngerti. Kalau kamu memakan, Alah, berarti nggak kamu usah gitu-gitu. melakukan. Tak usah Berarti kamu melakukan. bikin analogi Kalau macam-macam dah. kalau katanya agamamu menyelamatkan, apakah agamamu ini hidup? Agama bukan Karena menyelamatkan. Yang bisa melakukan kata Iya. kerja aktif itu hanya yang hidup. Iya toh? yang menyelamatkan kan pekerjaan ritual. Maksudnya menyelamatkan itu hidup itu apa sih? Bang,
Sekarang saya tanya kamu, yang mengatakan bahwa imanmu adalah jaminan keselamatanmu, mana dalilnya di dalam Quranmu? Lah Gak itu punya dalil. itu di hadis. Punya dalil. Kamu Di nggak bilang nggak hadis punya buka. apa-apa ke sini. Di hadis buka. Hadis Lalu Bukhari Quranmu itu mana? 983. Quranmu itu apa fungsinya? Yuk sebagai pedoman. Oke, di mana pedomannya bahwa imanmu menyelamatkanmu? Al-Quran sama Mana? hadis. Quran surah berapa yang menyatakan keselamatan di dalam agamamu tadi? Apa? Loh, kamu bilang pedomannya Quran, kenapa kamu nunjukkan hadis? Oke, dengar. Siapa dengar. dia? Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Siapa yang sudah beragama Islam yang nyata masuk surga? Aduh, Siapa? nanya dijawab lain. Siapa? Waduh, Siapa? gimana? Tadi nanya dalil Siapa? masuk surga. Siapa? Quran surah berapa? Udah saya bilang. Quran surah berapa? Konsep Islam Kalau saya itu, tunjukkan dalilnya, seseorang yang beramal baik pun itu tidak bisa menyelamatkan, gimana? Ya? Gimana itu? Bang, di sini mah pasti-pasti aja, Bang. Apa jaminannya? Iman. Mana dalilnya di dalam Quranmu? Imanmu menyelamatkanmu nanti. Mana dalilnya? Quran dong. Jangan bawa hadis. Quran itu kok jadi nomor 2? Harusnya nomor 1. Nyata agama menyelamatkan. Mana nyatanya? Agamamu menyelamatkan satu orang. Ayo. Silakan, Bang. Di sini pakai ini, Bang. Kamu aja berbahasa Indonesia tapi tidak pakai nalar dari tadi. Menyelamatkan. Harus yang hidup yang menyelamatkan. Makanya Allah saya hidup. Allah saya bukan mati. Bukan batu, bukan kamu kamu. memaksakan yang menyelamatkan itu harus Yesus. Itu iman saya. Sekarang saya tanya, agama Islam menyelamatkan, mana dalilnya? Agama Islam menyelamatkan, mana dalilnya? Dijawab dong. Saya tanya Anda. Di mana ada dalil agama Islam menyelamatkan? Dijawab. Jangan kelihatan bodohnya. Tertawa itu menunjukkan Anda tidak punya jawaban. Enggak. Mana hidup agama hidup. Silakan, Bang. Silakan agamamu itu menyelamatkan dalilnya. Itu amal perbuatan. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Yuk, buka surat Al-Kahfi. Kamu tadi bilang agamamu menyelamatkan. Sekarang amal perbuatan. Yang mana yang betul? Itu kan bagian dari agama. Kamu konsistensinya di mana sih laki-laki ini? Nalarmu di mana sih? Oke, kamu ingat nggak tadi? Agama itu sebuah konsep, sebuah undang-undang yang harus kita amalkan. Oke, Sebagai kamu sudah amal saleh. mengamalkan? Kamu sudah mengamalkan Ya, seluruh udah saya Quranmu? amalkan kalau menurut saya, sesuai menurut saya. Sudah kamu amalkan menurut Quranmu? Udah. Oke, di dalam Quranmu dikatakan kalau ada yang mencuri dipotong tangannya, betul? Ya itu hukum Islam, iya. Iya, sudah diamalkan? Saya nggak pernah mencuri. Oh, Itu katamu larinya kepada undang-undang, kok nggak dipakai? siapa dong dipotong tangannya? Hah? Yang mau dipotong tangan siapa? Kamu sudah melakukannya nggak? Katanya amal perbuatanmu, ya kamu lakukan itu hukum Tuhanmu. Loh, Itu hukum Tuhan buat siapa? Itu hukum Tuhan buat siapa dulu? dong. Jawab dulu. Yang sportif itu hukum Tuhan buat siapa? Kamu bilang tadi agamamu menyelamatkan, dalilnya nggak ada. Barusan kamu bilang imanmu jaminan, nggak ada juga dalilnya. Sekarang amal perbuatan menyelamatkan, mana dalilnya? Jadi mana yang betul? Kamu nggak jelas. Cara berpikirmu gimana sih? Ada. Loh, Kamu minta dalil tadi saya suruh buka surat Al-Kahfi tapi minta itu surah apa? ini Surah katanya. apa? Surat Al-Kahfi. Baca. Ya kan udah innalladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Bagi mereka itu adalah surga Firdaus. Sudah ada yang mengamalkan soleh itu yang selamat. Tanya, Yang sudah kapan ada maksudnya? belum? Yang Yang beramal kapan? soleh seperti kamu sebutkan tadi, Yang kapan Selamat. maksudnya? Yang kapan? selamat lah. Yang sekarang maksudnya? Loh, memangnya ada yang akan datang? Yang akan datang kan belum tahu. Nanti setelah kiamat terjadi dong. Di mana nyatanya? Nyatanya nyata, Bang. Sesuatu yang belum kelihatan itu jangan dibilang nyata dong, sayang.
Kamu bikin malu kalau kayak gini. Amal soleh. Ada juga di hadis dikatakan amal soleh itu tidak menyelamatkan. Ini ada hadisnya. Kamu Gini memalukan. Bunda kata, yang saya bilang nyata itu jaminannya bukan orang Apa yang masuk jaminannya? surga. Apa jaminannya? Apa jaminannya? Apa? Apa jaminannya? Ya jaminan itu oke. Di dalam hadis itu mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Apa? Tuh apa katanya? Apa jaminannya? Barang di dalam iman kami, barang siapa yang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sampai dia mati masuk surga. Siapa yang sudah mengatakan la ilaha illallah masuk surga? Yuk, orang muslim. Orang muslim. Satu orang nyata. Satu orang nyata. Itu kan anak kunci bagi masuk agama Islam. Anak kunci Makanya kan- bagi agama Islam. Dalilnya dulu mana? Nyatanya Apa? mana? Tadi kamu bilang iman. Oke. La ilaha Yang bilang la ilaha illallah, ya kan? Yang kau bilang tadi itu. Siapa yang sudah menyebutkannya masuk Itu. surga? La ilaha illallah itu dalam pengucapan, tetapi dalam realita perbuatannya itu beriman dan beramal soleh. Itu Oke, maksudnya. sekarang saya tanya, yang mengatakan la ilaha illallah itu tiba-tiba dia bikin dosa, dia masuk surga nggak? Masuk surga. Masuk surga. Masuk surga. Dalilnya di mana? Dalilnya di mana? Oke. Buka hadis Bukhari. Pakai Quran dong, masuk. Astaga, gimana tuh? Kamu kenapa nggak Hadis pernah mau pakai Quranmu? hadis itu juga kan pedoman kami, Kak. Saya tanya, pedomanmu bukannya Quran? Pedoman hidup kami di dalam beragama Islam itu ada 4. Apa? Quran sebagai yang utama, kedua Kenapa hadis. kamu tidak pakai yang utama pedomannya? Ya karena penjelasan lebih rincinya di hadis. Kalau dikatakan penjelasan lebih rincinya di hadis, saya tanya kamu, iman kamu beriman kepada hadis ada dikatakan? Maksudnya? Kamu memangnya beriman kepada hadis? Ya beriman itu kan kata-kata Rasulullah, Apa kata-kata kata? Nabi. Kayak mana? Hah? Kayak mana katanya? Nah, itu kan hadisnya itu. Apa? Di mana dikatakan di dalam Quran kamu beriman kepada hadis? Maksudnya? Janganlah bikin pertanyaan konyol, Kak. Kakak itu cantik loh. Pertanyaan konyol, ya kan? Yang Kamu seperti- mengatakan iman yang jaminan nggak ada dalilnya. Yang sportif aja. Orang gini bang, kamu bilang yang mengucapkan la ilaha illallah itu pasti masuk surga. Ya. Kalau dia melakukan dosa, masuk surga nggak? Masuk surga. Dalil Buka hadis 983. Quran. Quran. Lah kenapa maksain? Sekarang saya tanya, nabimu sudah masuk surga belum? Udah masuk surga. Dalilnya mana dia masuk surga? Ada di hadis. Mana? Hadisnya nggak apa kalau itu. Mana hadisnya? Tapi Nyata gini, dong, yang nyata kalau dong. Yang nyata dong. enggak gini di kalau khusus untuk nabi kami, memang ruhnya sekarang ada di surga yang paling tinggi. Dalilnya mana? Ada di hadis. Hadis apa? Lah ini tadi hadis yang satu aja belum Apa? dibuka Coba sebutkan, sebut. Hadis nanya. apa? Hadis apa? Hadis apa? Ini nggak apa-apa, tunjukin aja hadis apa. Bukhari kah? Apakah? Silakan. Tadi Bukhari, Bukhari hadis berapa? Bukhari 983. Bukhari Tadi dulu. hadis, dia nggak mau pakai Quran. Aduh. Hadis Bukhari 2983. Baca. Udah, Baca. udah ke Agatha. Baca. Saya pakai satu HP ini nggak bisa buka, nggak bisa. Nih, silakan baca. Ah, Ya, silakan Mana baca. Kelihatan? nah itu anunya aja, Bacakan. Arabnya. Bawain sedikit. Oke. Nah itu kan, bisa besarin dikit gak? Silakan. Coba, hadis berapa sih itu? Hadis berapa? Hadis berapa?
Itu hadis berapa? Coba lihat. Hadis berapa? Ya, saya bacakan ya. Hadis Telah berapa? menceritakan kepada kami, telah menceritakan kan Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh amalnya. Dikatakan, tidak juga Tuhan, wahai Waduh, Rasulullah. kok Beliau curang. menjawab, Kok tidak juga curang. aku. Kok curang? Kok curang? Hadis curang? Sahih Muslim 5037. Kok curang? Kok curang? Nah ya, gini bang, Kenapa curang? ya kata-katamu mengatakan amal, iman, ini. Kenapa curang? Ini hadis, Kenapa, Bang. kenapa Silakan curang? cek. Oke. Silakan cek. Hadis apa? Muslim 5037. Oke, nanti saya pelajari. Nanti saya pelajari. Oke. Kamu udah dari Tadi tadi ya bernarasi iman lah, amal lah, agama lah, inilah. Ini apa? Pelajari ya bang ya. Ya, dadah, rugi saya dengerin. Nah, itu kan tadi udah saya bilang, padahal di hadis ada, kamu tetap berkekeh mau hadis, kan saya kasih hadis. Kalau kamu mau Quran juga boleh. Nungguin. Wah, nungguin, gue mah nungguin aja. Keluar dulu semua narasinya. Aduh. Aduh abang. Ya, memang harus plot twist. Kalian tahu kan, Bunda itu gimana cara mainnya? Kita harus korek dulu semuanya. Korek. Duh. Biar didoaibkan terserah lah. Kau baca aja itu dalilnya. Halo Imam. Imam tanpa perbuatan hakikatnya. Halo. Halo, Ya, Islam Kristen Mam. halo, assalamualaikum. Iya. Mam Kristen. Islam, Ya, ada yang mau ditanya. haleluya. Ada yang mau ditanya Kak. Kak, mau tanya kak? Boleh. Iya. Yesus kan putra Maryam kak. Itu Maryamnya sujud ke Yesus apa Yesus yang sujud ke Maryam ya? Maryam sujud ke Yesus. Nyembah. Dan namanya bukan Maryam ya. Maryam ini siapa? Maryam Mercedes. Maryam Mercedes atau Maryam Mercedes? Maria, Bunda Maria, Bunda Maria, Bunda Maria. Iya. Bunda Maria itu adalah hambanya. Hambanya Bunda Tuhan Maria Yesus. kak. Iya. Bunda Maria adalah hambanya Tuhan Yesus. Tapi kan yang melahirkan Bunda Maria. Ya itu kan melahirkan kemanusiaannya. Keilahian Yesus itu adalah Tuhannya Maria. Oke, di dalam Lukas dijelaskan ya. Ketika malaikat itu mengatakan seperti ini ya, sesungguhnya engkau akan melahirkan anak Allah yang disebut kudus ya kan. Lalu Maria berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadi Maria ini mengaku dia hamba Tuhan. Malaikat Gabriel menyampaikan kepada Maria bahwa Allah itu akan inkarnasi melaluinya, melalui rahimnya. Jadi Allah itu meminta izin terlebih dahulu. Apakah Maria setuju akan melahirkan kemanusiaan Yesus? Gitu. Halo, kok ngopi sih? Aduh abang, buang nantutku begitu. Halo, Pak Imam, malah ngopi, nggak jelas.